Sekarang penyair itu kan harus mengakrabi dulu apa yang ada di sekitar dia ya. Artinya di dekat sama dia aja. Kita nggak perlu jauh. Misalnya, ngapain sih gua nulis tentang salju? Kalau gua aku belum pernah ngeliat salju. Karena puisi itu nggak main-main, Bang. Iya. Nggak pernah main-main kan? Iya. Itu ditulis dengan serius loh. Serius? Iya. Jadi anggapan-anggapan soal ngapain orang bikin puisi? Kan susah gitu kan. Gitu. Salah nggak, Bang? Apa? Sastrawan itu menulis untuk uang. Assalamualaikum. Selamat sore rekan seni. Kita sedang berkunjung ke rumah Paus Sastra Lampung, Isbedi Setiawan ZS. Setiawan nggak pakai E ya, Bang? Iya, betul. STIA. Isbedi pakai Y. Isbedi pakai Y. Betul. Jadi kalau yang walaupun ngaku akrab-akrab tapi begitu selip di Y sama di E aja. Iya. Jadi luntur akrabnya, Bang. Untuk mantap. Iya. Bang Isbedi. Sebenarnya sih sini mau silaturahmi. Iya. Sekalian kita tahu di mana kediaman dan persembunyian dari penyair yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia puisi, cerpen, sastra di Lampung ya. Rupa-rupanya disinilah persembunyian beliau, Isbedi Setiawan ZS. Sebuah rumah yang sering dijadikan tempat untuk menulis, tempat untuk mengarang, tempat untuk menghidupkan sastra di Provinsi Lampung. Bang Isbedi, sudah kemana aja gara-gara puisi? Gara-gara puisi, kalau Indonesia sudah selesai dari Aceh sampai ke Papua, alhamdulillah. Kalau ke negara tetangga ya Singapura, Thailand, Brunei, Darussalam, dan terakhir ya di Eropa ya Belanda lah gitu. Belanda. Semua gara-gara puisi ya? Gara-gara puisi. Luar biasa. Jadi bahwa puisi itu ada sayapnya itu betul, Bang? Betul, puisi ada sayap, betul. Betul ya? Betul. Puisi ada ruhnya itu betul ya, Bang? Betul. Ada ucapan si Jimmy Maruli Alfian dulu, masih dia mahasiswa, sekarang udah jaksa ya masalah ya, bahkan dia. Bang, kata dia bilang, ketika kita sama-sama menang di Riau, bahkan masuk ke Bengkalis, Bang, ini gua gara-gara puisi maka gua bisa terbang, Bang, kata dia bilang, kira-kira begitu. Jadi kalau bagi mahasiswa aja, seorang mahasiswa hukum nggak mungkin dia bisa ke sana, kira-kira gitu kan. Iya. Dan itu nggak mudah, Bang ya. Tahun berapa sih, Bang? Nggak pertama kali lah. Oh, pertama kali puisi apa yang Bang baca? Bukan, bahkan kalau pertama kali saya menulis puisi-puisi ya, saya anggap puisi remaja lah, itu dibuat di RRI Tanjung Karang zaman dulu. Namanya dia Ruang Remaja. Tahun masih SMP. Sekitar 60-an ya? Iya. 60-an. Enggak, 58 saya itu, 58, 63, 65-an lah gitu ya kali ya, apa 70. Iya, jelas 70-an. Iya, 70-an. Terus SMP, lalu SMA, tahun 78 begitu saya lulus dari SMA, itulah justru cerpen saya yang pertama dimuat di koran Swadesi. Swadesi di mana itu? Di Jakarta. Di Jakarta ya? Mingguan Swadesi dulu yang zaman-zaman ada SB. Iya. Buntut yang dalam halaman belakangnya ada kode-kode segala macam gitu kan. Tapi di halaman dalam ada ruang sastra mereka tetap gitu. Tahun 70-an awal ya, Bang? Belum lahir saya, Bang. Iya, belum lahir, 78. Iya, 78. Gitu. Judulnya Pembersihan. Saya bicara cerpen itu karena saya biasa nongkrong di Pasar Tengah Bandar Lampung. Oh, itu kan banyak bener pedagang-pedagang kaki lima, pedagang obat segala macam itu kan, apapun tukang rokok segala macam. Zaman dulu ada pembersihan. Kalau sekarang kan, kalau sekarang Pol PP ya. Tibum ya, zaman Tibum. Itu. Kalau sekarang Tibum kali. Kalau sekarang Pol PP malah ya. Tibum itu. Kalau dulu kan kebersihan. Iya. Kalau sekarang Tibum kalau dulu gitu kan. Nah, itu. Nah, saya seolah-olah pedagang gerobak itu, di mana gerobak saya itu diangkut ke dalam mobil, saya marah kena pentung seolah-olah gitu. Saya nggak sadar, ceritanya begitu terakhir. Iya. Ending saya tutup kayak begitu. Pokoknya saya nggak sadar, sudah
Artinya itu dibawa lah itu kan istilahnya kan. Jadi bahwa sastra itu adalah awalnya adalah sebenarnya keresahan yang sifatnya kritik ya Bang ya. Iya betul. Itu Abang betul. mengalami betul ya? Mengalami betul. Atau jiwa itu? Jiwa ya? itu ya. Karena saya biasa nongkrong di sana zaman dulu. Maaf ngomong kan, saya ada kawan saya orang Minang, bapaknya obat. Nah, ya kita sering mencuriin obat zaman dulu. Kalau sekarang mah Inex segala macam. Kalau dulu Valium. Oh, tahu, Valium tahu. berapa itu kan zaman dulu kan. Iya, kan? iya. Nah, itu yang kita biasa mainin gitu kan. Nah, nongkrong di sana. Jadi kita ngelihat benar bagaimana ketertiban umum itu ngebersihin, wah rame gitu Di pasar Tengah ya. Pasar Tengah Bandar Lampung ya. Bandar Lampung dulu kan terminal juga kan zaman dulunya kan iya. itu. Gitu. Kalau apa? Jadi kan selain kritik sebenarnya orang itu bersastra itu katanya Bang. Itu katanya untuk romantis. Abang mengalami itu juga Bang? Ya pasti awal-awal setiap kata orang kan istilahnya kan menjadi penyair atau menjadi sastrawan karena romantisme, karena jatuh cinta gitu kan. Istilahnya karena apa? Karena putus cinta. Iya betul. Kalau seorang Kusni Kasdut tahu kan penjahat terbesar yang penjahat apapun sekaliber apapun kata dia bilang, ketika dia jatuh cinta maka dia jadi penyair kata dia. Itu kan seorang Kusni Kasdut gitu kan. Saya baca biografi dia kebetulan. Terus kalau menemukan ini Bang, gaya berpuisi lah, itu kan tahun 70-an awal, saya SMP lah ya. Iya. Terus menemukan gaya, karena semisal ada idiom tai lalat gitu. Sebelum tai lalat itu yang Abang temukan, artinya Abang laut, saya banyak laut ya? Iya, laut. Sebelum tai lalat ya, jauh? Iya, jauh sebelum laut. Maka seorang Gus T.F. Sakai itu, kan bukan saya kan biasa ngirim ke koran Singgalang kan, Gus T.F. belum ya, ini ya pasti dipanggil saja abang begitu kan. Nah ketika ke Lampung, saya bawalah ke rumah saya lagi waktu di Kemeling. Ternyata Bang Is ini jauh dari laut ya, kata dia bilang. Saya Gus pikir Bang Isbedi itu deket-deket ke tepi laut, kata dia. Iya. Nah itu ya, tapi saya bilang saya itu terbiasa waktu dulu itu ya, anak-anak saya yang pertama, kedua yang si Arja sekarang tahun kelahiran 8284 itu terbiasa saya bawa ke laut. Sampai si Adel itu sekarang aja karena kondisi kayak nggak ada apa kendaraan apa begitu kan, dulu mah pasti saya ke laut begitu. Maka ada teman si Iwan Japar juga, ketika kita bikin film di laut tentang nangkap ikan lewat layang-layang, saya kan ketakutan di perahu tuh. Ternyata Isbedi ini takut di laut, tapi kalau puisi tentang laut kira-kira begitu. Ya saya nggak bisa berenang gitu, kira-kira begitu. Tapi kan rasa itu kan sudah kita lalui gitu kan. Gitu. Jadi apa ya? Maksud saya yang membuat Abang itu menemukan laut untuk dipuisikan gitu, untuk disajakkan itu apa Bang? Saya pertama sekarang penyair itu kan harus mengakrabi dulu apa yang ada di sekitar dia ya, artinya di dekat sama dia aja. Kita nggak perlu jauh. Misalnya ngapain sih gua nulis tentang salju kalau aku belum pernah ngeliat salju, kira-kira begitu kan. Kalau kabut bolehlah, kita masih sering ya Tobun gitu. Nah kalau laut saya hampir setiap minggu saya pasti ke laut, terutama di Lampung Pos dulu karena jenuh. Nah tiap hari libur saya ke laut begitu kan. Bawa anak begitu. Nah, mungkin karena itulah kedekatan dan laut juga bagi saya adalah bisa jadi sebuah simbol bahwa laut adalah kehidupan. Maka saya pernah ada puisi saya yang juga dipuji sama si Abdullah di WM itu kan, di perjalanan ke laut, karena laut mengajarkan rahasia badai. Aku pun setia berlayar. Kira-kira itu kan. Nah, itu ada di Kota Cahaya tuh satu. Gitu. Dari itu penemuan itu dari kita mengakrapi ya akhirnya jadi sama si hampir rata-rata penyair besar kayak aja Hadi, bagaimana dia mengangkat lautnya Madura, ya kan. Kemudian si Jawawi Imron setengah siwalannya istilahnya kan, dan juga laut Maduranya begitu kan. Hampir rata-rata yang dekat pantai itu otomatis laut ya akan akrab sana gitu. Nah kemudian aku tandai tai lalat, saya melihat tai lalat ini juga bagian dari simbol penanda kita loh. Misalnya penanda apa itu Bang? Penanda bahwa seseorang itu ditandai oleh tahilat atau andang-andang.
yang melekat di tubuh dia. tubuh. Misalnya ada ya dulu kalau zaman dulu kita kalau ada orang anak hilang. Oh iya. Ya, Oh iya. anak hilang ada tanda ini andeng-andeng. Anak hilang, orang hilang. Nah, orang hilang gitu Iya, kan. iya, iya. Pakai baju ini, kemudian Oke. ada andeng-andeng di sini biasanya kalau ada andeng-andeng. Iya kan? Itu kan Iya, penanda iya, itu iya, karena. Iya, itu. benar-benar. Oh, sebenarnya karena jadi apa tai lalat itu muncul karena info orang hilang itu. Sebetulnya nggak juga awalnya Enggak, saya ya? menemukan ada kalimat aku tandai tahi lalat dari dunia kanak-kanak begitu. Iya, Nah, iya. kemudian saya ingin tiba-tiba terjadilah pertikaian antara disampit antara orang Madura dengan Dayak. Iya. Kan? Iya. Oh, ini ada masalah ini gitu. Ada penanda yang hilang bahwa kita satu bangsa yang sama, satu Indonesia yang satu Indonesia. Apa? Oh, tai lalat. Nah, baru saya balik sana gitu kan. Aku tandai tai lalat dari dunia kanak-kanak hingga hafal benar. Aku seperti mengenal diriku sendiri. Nah, itu. Iya. Karena tai lalat itu nggak mengenal suku ya, Bang. Iya, akhirnya nggak masuk tuh. Apapun pasti tai lalat ada itu. Kira-kira begitu. Nah, Iya, itu. betul. Dan itu aku tandai tai lalat itu dipuji sekali oleh Tarji. Yang Isbedi dan lain Iwal Isbedi itu kan di Kompas. Iya, itu. pernah saya baca. Gitu. Iya. Gitu. Iya betul. Tai lalat itu nggak mengenal suku. Jadi itu semacam penemuan Bang Is tentang dalam puisi ya, yang sifatnya universal ya Bang. Iya, universal banget ya. Nggak berkata soal perempuan saja, laki-laki saja, Iya, atau tidak suku tertentu saja tidak. enggak. Oke. Iya. Sama dengan puisi saya yang di alun-alun itu ada kalian kupu-kupu dan pelangi. Itu saya juga nggak bicara tentang apa itu agama gua lebih bagus, agamamu lebih bagus, itu lebih jelek. Sebaliknya begitu. Iya. Itu yang di buku saya di alun-alun itu ada kalian dan kupu-kupu dan pelangi. Ya seolah-olah alun-alun itu saya anggap adalah Indonesia. Di sana ada perempuan yang berkerudung, ya kan? Ada perempuan yang bersalib dan ada lelaki yang seperti Buddha gitu kan. Iya. Saya itu. Kita sama-sama mencari Tuhan loh, tapi Tuhanku ya mungkin beda atau beda atau sama Tuhan yang satu begitu. Jadi buat apa kita ribut kira-kira begitu. Oke, iya, menarik ya Bang ya. Terus kalau misalnya apa ya, Abang lahir Lampung Bang ya, Tanjung Karang. Saya Tanjung Karang terutama khususnya tepatnya di Rausubur Enggal. Di Enggal. Rausubur Enggal dekat Kebun Jahe. Iya. Gitu. Itu di ibu kota provinsi Bang ya. Iya, ibu kota provinsi. Kalau Abang melihat ada beberapa puisi Abang itu yang berbasisnya itu adalah budaya Lampung gitu. Iya. Itu Abang menemukannya itu dalam membaca buku atau berjalan? Saya banyak berjalan. Berjalan. Misalnya saya bicara tentang di Pagar Dewa ya kan ya. Kemudian tentang tebu ya kan ya. Iya, Tulang Bawang, Sungai Tulang Bawang. Iya, tebu itu aja saya buat berapa karya itu. Ada cerpennya yang misalnya aku mendengar jerit tiap malam dari ladang tebu gitu kan misalnya gitu kan. Nah, itu. Saya langsung ke sana kebetulan itu. Jadi banyak lihat gitu. Nah, kemudian kalau yang ada beberapa juga saya membaca sama seorang. Saya ini kan orang bukan Lampung tanda petik tapi lahir besar di Lampung. Lampung Baru istilahnya. Iya, Lampung Baru lah. Iya. Nah itu. Tetapi apa iya ketika kita sudah meminum air yang sumur ada di Lampung, masa iya kita masih dibilang pendatang? Nah itu kan dulu kan ribut kan pendatang dan asli. Iya. Nah sebetulnya itu yang saya mau angkat gitu. Jika aku telah cecap airmu ya. Iya, betul ya. Sungai Tulang Bawang. Tulang Bawang. Iya. 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 Ya apa? Kau panggil aku Puagi. Puagi ya gitu Kita kan. berhadapan. Gitu. Kenapa iya? Apa kita harus berhadapan-hadapan? Iya, gitu. iya, Nggak bisa. iya. Harusnya kita berdekap-dekapan ya. Iya, gitu kan. betul. Bukan berhadap-hadapan tapi berdekap-dekapan itu. Iya. Jadi maksud saya begini. Dari situ saya sering bertanya kalau baca puisinya Bang Is itu kan bukan tema, maksudnya yang dituliskan di dalam puisi itu banyak sekali ya, luas sekali ya gitu ya, luas sekali dan saya kira hari ini Bang Is adalah orang di Lampung yang paling banyak menulis puisi. Iya betul. Saya juga belum tahu yang data yang lain ya. Kalau menurut saya loh ya, betul. Kita bisa teliti nanti gitu kan ya. Bang Is menulis puisi untuk siapa? Saya untuk menulis puisi untuk orang. Artinya untuk umat atau untuk manusia lah di luar sini. Saya nggak pernah menulis untuk diri saya lalu untuk manusia ke depan. Jadi ketika saya menulis, wajah orang-orang itu ada di
di benak saya gitu Iya, kan, iya. ada di wajah saya, ada di depan saya gitu, itu musuh mereka. Sehingga walaupun itu istilah sangat pribadi barangkali, tetapi ini saya serahkan kepada orang begitu Iya. karena itu. Ada cerita nggak bang? Puisi abang yang, wah gara-gara puisi abang nih, Hmm. gua dapat ini nih misalnya, atau oh gara-gara puisi abang nih gua tadinya udah mau bunuh diri nggak jadi itu. Kalau cerita Oh. semacam itu abang, Kalau abang sampai jadi bunuh penyair, kan? diri tidak, tapi kalau yang Yang kayak semacam misalnya jatuh cinta, misalnya kayak orang itu makin cinta, misalnya si Hendri suka dengan puisi Aku Tandai Talaletmu itu ya, karena Iya. itu kasih ke itu ya. Kemudian ada lagi, wah ini menarik sebetulnya, saya nggak sebut namanya. Dia pernah tetangga sama saya, istri Seseorang saya juga lah. tahu, seseorang tetangga waktu saya di Darussalam sebedeng kan ya. Iya, iya, iya. Nah, dia ini lelaki, tadi lakinya Muslim, nikah jadi Kristen. Iya. Maka dia diusirlah dari keluarganya di Cilacap. Jadi udah lebih dari 10 tahunan sejak dia menikah, dia tidak lagi balik. Nah, saya punya kumpulan cerpen judulnya Perempuan di Rumah Panggung. Oh pernah baca? Oh iya, itu kan. iya, Nah, iya. saya bicara tentang bagaimana seorang anak yang sangat rindu kepada ini. Gara-gara saya kasih buku itu, langsung dia baca habis, dia nangis, langsung dia bawa anak dia yang umur kalau nggak salah masih 4 tahun atau 3 tahun pulang ke Cilacap. Sujud atau sungkem kepada orang tuanya. Orang tuanya. Itu. Iya, dorongan-dorongan seperti itu yang sebenarnya sastra itu menyentuh ya, posisi menyentuhnya itu kan kadang-kadang tuh Iya, bisa sangat dekat, pribadi dan di luar di bawah iya, bisa ekspektasi cepat, bisa kita. lambat kan ya. Iya. Ya, betul, ya, betul. Di luar ekspektasi gitu ya kan. Abang nulis cerpen sebenarnya kan cuman dengan inilah dengan teknik Itu yang kita, formal iya. misalnya Iya, gitu ya. iya. Tapi kita nggak tahu bahwa akhirnya ada sesuatu yang menyentuh yang di luar ekspektasi kita. Oh, Iya. kok jadi seperti ini gitu kan ya. Iya, cerpen saya itu yang pertama sekali dalam Perempuan Rumah Panggung kan Ibu judulnya kan, bagaimana saya rindu ibu ketika Lebaran saya datang begitu kan. Iya. Pas dia Lebaran juga dia pulang, Lebaran Islamnya lah gitu kan. Iya. Sampai detik ini orangnya akrab, sampai detik ini akrab. Iya. Memang kebetulan dia juga nggak makan B2 gitu kan, jadi sering ngasih makanan kesini. Kalau menjelang kita Lebaran itu datang dia Iya. ngasih makan apa begitu. Iya. Terutama istrinya baik benar sama istri saya gitu berdua. Pencarian di luar Lampung, abang pernah di Jogja tuh? Nggak pernah, saya Nggak pernah, saya ini bukan orang perantau ya. Bukan ya, Bang? Maka kata istri saya bilang, istri saya kan cukup lama dia di merantau di Jakarta kan. Saya sempat di Jakarta Utara, tapi nggak sampai setahun saya pulang. Tapi mungkin karena saya orang yang sense of poetiknya itu kuat, Iya. sehingga terpendam itu ya kan. Di Jakarta Utara tuh di daerah penjaringan yang kemudian pernah ada kasus heboh dibakar semua itu. Iya. Karena mereka rumah-rumah mereka tuh di pinggir pantai, jadi di air itu, jadi pakai kayu balok-balok itu aja Iya, panggungnya itu kan. Nah, jadi saya di sana, saya sempat tinggal di sana. Saya capeknya itu adalah dari Jakarta Utara saya nongkrongnya di tim. Itu jauh sekali kan, Jauh. sekali Iya. itu kan. Malam saya pulang, jadi saya tahu benar bagaimana ngomong pelacur-pelacur yang di daerah Jakarta Utara, dekat kota itu, Iya. stasiun kota itu. Kemudian dia melakukan di pinggir bawah sungai-sungai itu, dekat sungai itu. Nah, saya tahu persis itu Iya. jembatan atau kayak begini juga ada. Iya. Nah, itu akhirnya lah saya justru lebih dari 30 tahun kemudian lah yang saya lahir, puisi saya yang juara itu Belok Kiri. Belok kiri. Jalan terus ke Jalan Kota terus Tua. Kota Tua. Itu kan juara kan, ya. 2020 ya. Ya, ada Belok Kiri. Iya. Saya ada ininya, ada ininya. Iya. Nah, itu. Oh, ini dia. Oh itu bahkan berarti berapa puluh tahun baru ini 30 tahun kemudian. pengendapannya ya? Iya, saya mau pengen bicara tentang Kota Tua karena saya hafal bener tentang Kota Tua gitu kan. Iya. Nah, belok kiri jalan terus itu kan cuma dari pelang-pelang di jalanan aja kan. Belok kiri jalan terus kira-kira Iya, gitu iya. kan. Nah, itu. Hanya saya tambah aja ke Kota Tua kira-kira gitu kan. Nah, itu. Oh, iya. Terus kalau misalnya kalau sekarang tinggal sedikit bang ya koran yang Iya, betul. Nasib seniman khususnya sastrawan agak sulit sekarang hidupnya mereka dari menulis, kecuali mereka sudah punya nama ya, Iya, bisa di penerbit begitu kan. Kalau enggak tuh ya jadi di permukaan aja begitu. Iya. Karya mereka di permukaan hanya menghadapi
mendekat itu aja festival-festival paling kan gitu. Kalau zaman dulu kan kita waduh, untuk dimuat di Kompas aja cerpen itu kita berhadapan dengan tiga kurator, editor di Kompas. Untuk Berita Buana kita berhadapan dengan Abdul Hadi WR, misalnya Horizon berhadapan dengan Sutarji Kalsumbari. Kemudian koran Pelita berhadapan dengan seorang Jurtatap misalnya kan. Kemudian di Suara Karya misalnya dengan si Aceng siapa itu. Jadi belum lagi kita misalnya ke Sinar Harapan, Ade Donggo. Iya itu kan istrinya istrinya Donggo itu kan. Siapa itu istrinya Ade Donggo tuh saya lupa nama itu. Ujungnya Donggo juga. Misalnya begitu. Iya. Artinya kalau dulu tuh kita bisa dari sisi ekonomi Bang ya. Iya. Kita bisa bicara banyak. Bisa hidup, kita bisa hidup. Saya kebagian momen terakhir itu 2004 lah. Iya, sampai 2009 masih ya. Itu masih deres itu. Dunia tulis menulis orang. Iya betul. Iya. Artinya kita bisa memanage ya istilahnya dalam pengertian gua bulan depan harus bergaji kira-kira. Maka gua menulis sekarang karena dimuat sekarang itu akan didapat besok kan, minggu besok, bulan besok kan kira-kira begitu. Nah, kalau sehari seminggu kita bisa dapat tiga media yang muat itu hat trick atau saya kadang-kadang lebih dari hat trick zaman dulu kan. Sampai inget saya tuh sampai Sriti.com itu mengatakan kan Ispedi seperti Peter Pan, tiada hari Minggu tanpa Ispedi. Iya. Kira-kira gitu kan. Kemudian langsung diwawancarai oleh si Mustafa Ismail untuk koran Tempo gitu kan. Nah itu. Masih bisa kita berharap Bang. Bisa berharap. Besar harapan besar. Iya. Iya bayanginlah kita kayak di Lampung Pos dulu kan, kita dengan 2,5 sebulan aja kita dapat dua dimuat aja, udah 500 kita kan. Kalau sekarang kan susah gitu kan. Gitu. Salah nggak Bang? Sastrawan itu menulis untuk uang? Tidak lah, karena sastrawan sama dengan seperti dokter, sama dengan guru, sama dengan dosen, jadi profesi. Gitu. KTP saya seniman, begitu kan pekerjaannya. Sekarang malah diganti sama istri tadi, wira swasta diganti dijadi sastrawan atau seniman diganti sama dia gitu kan. Nah, ya saya memang seniman memang harus ke sana begitu. Nggak salah sebetulnya. Karena memang juga kan ruang-ruang itu ada Bang. Ada. Ibaratnya dokter kan ada tempat untuk prakteknya gitu loh. Kita kan punya koran, punya buku, punya gitu ya. Ya mungkin di era Jalaluddin Rumi, Iqbal barangkali belum berpikir ini karena mereka itu ucapan-ucapan murid-muridnya yang mencatat kan. Ketika sudah era Khairul Anwar kan bagaimana dia bawa naskah, dia serahkan kepada Habib Yasin, bayar. Iya. Itu yang legendaris itu. Iya betul. Sudah profesi kan. Iya. Dimuat aja belum udah minta duit. Iya. Udah berani itu seorang. Iya. Kalau kita nggak berani kita kan. Bahkan dulu tuh sampai ada yang saya baca-baca dulu tahun-tahun 2000-an, saya masih di Jember dulu kuliah. Ya mungkin sedikit mirip Khairul Anwar gitu ya, karena kan dikabari Bang kita kan. Nanti dimuat tanggal sekian. Ya udah Mas, kirim dulu duitnya Mas. Kemarin udah ada kepastian gitu. Ada seperti itu. Saya juga sampai detik ini masih ketika basa-basi nerbitin saya buku saya yang terakhir. Biografi Kota dan Kita. Begitu dia dibilang lolos begitu kan, sudah tinggal cetak bulan ini, tolong dong kirim dulu separuh, saya bilangin gua mau untuk puasa ini, siap puasa dikirim ada 1 juta dulu, sisanya baru saya ganti dengan buku begitu kan gitu. Artinya sudah bisa gitu, asal baik aja kita ngomongnya begitu kan. Iya. Sama Edi Mulyono yang punya basa-basi kemarin saya minta dulu, saya ada ngirim buku, ngirim naskah ke sana gitu kan. Kalau itu terbit misalnya ya bisa diniin gitu. Iya, ibaratnya dokter itu kan dia punya teknik yang dipelajari, punya instrumen yang dipelajari. Sama sastrawan seperti itu kan. Teknik instrumen gitu. Iya. Abang belajar teknik menulis puisi yang formal? Hah? Belajar teknik menulis puisi yang formal? Tidak ada. Saya tidak pernah. Saya kursus tidak ada. Anehnya inilah untuk seorang saya juga heran gitu kan. Saya tidak pernah kecantol misalnya di Mestra, karena kan penulisan puisi atau saya nggak masuk, nggak pernah kena itu saya. Era saya nggak pernah. Malah Alwi almarhum itu kena gitu kan. Subadin Alwi ya, Subadin Alwi. Ahmad Subadin Alwi itu kena. Saya nggak kena, aneh sih. Jadi saya benar-benar tidak ada teknik-teknik khusus belajar dari satu orang, tapi saya
intertext aja begitu. Iya. Ngelihat punya Gunawan, ngelihat punya penyair-penyair luar negeri. Bahkan awal-awalnya kan si Kori Layun Rampat almarhum kan Isbedi terpengaruh oleh Gunawan, kan Hairil kata kemudian Hadi. Akhirnya terakhir dia bikin surat, istilah surat buat Isbedi lah dulu di Pelita. Terakhir dia Isbedi punya khas, udah punya ciri khas. Nah, berarti kan saya benar-benar tekun aja. Kalau Abang mengeksplorasi Bang tradisi lisan Lampung gitu. Pernah Abang mengeksplorasi? Pernah dong. Apa Sagata atau enggak, saya kalau saya ngambil dari cerita-cerita rakyat tutur yang ada di Lampung, misalnya dari Tulang Bawang Barat. Saya akhirnya di ini nih, yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Lebak Lebung misalnya. Ada lagi kan cerita. Ada lagi buku yang warna biru yang terbitan tahun berapa itu saya pernah baca. Yang Pedanka Provinsi. Ada tulisan Abang tuh yang cerpen bukan di mana Abang, ada berapa orang ya? Oh, sama Mas Nuna juga gitu ya? Bukan. Udah tua itu. Jadi saya malah nggak tahu tuh. Pedanka tuh ininya masih. Namanya tuh masih diterbitkan oleh Pedanka tuh. Provinsi Lampung. Ada Bang Saiful Irba Tampaka juga nulis di situ. Jadi cerita-cerita tradisional. Iya. Yang kayak semacam dongeng lah. Saya banyak kalau tutur yang kayak Sagata, kayak si punyanya si Ibu Mas Nuna, saya nggak kesana. Saya ngambil ini kan karena dapat kerjasama dari Tubaba dulu kan. Iya. Jadi saya masuk ke Pagar Dewa segala macam. Saya carilah orang yang bisa tutur tentang itu gitu kan. Misalnya Penumangan, kenapa sih desa ini namanya Penumangan ini awalnya begitu kan, kira-kira gitu. Baru tapi saya buat cerita menjadi cerita modern, kira-kira gitu kan. Jadi bukan kayak tutur lagi gitu. Iya. Jadi Abang kalau misalnya ditanya, misalnya Abang Lampung itu bagi Abang apa sih? Lampung bagi saya adalah Isbedi Setiawan Lampung gitu. Ya bagi saya itu tempat selain lahir ya juga bagi saya untuk hidup saya begitu. Dan Lampung nggak bisa terpisahkan udah ada dalam darah saya. Ketika darah pertama saya adalah keluar dari ini saya di Lampung ini, ya bagi saya Lampung adalah segala-galanya yang bisa menghidupi saya, dan udaranya pun adalah hirupan saya gitu. Saya nggak pernah jauh-jauh kok sebetulnya bicara sastra saya pasti bicara tentang di Lampungan. Kecuali ada persoalan besar di luar kelampungan, misalnya tentang demo yang di mana di Thailand yang perempuan mati itu kan, si Angel itu kan. Saya bikin puisinya begitu. Kira-kira begitu. Gitu. Terus kalau satu puisi itu Bang, selesai sekali duduk atau satu kali duduk selesai tulis atau enggak juga sebetulnya. Ada banyak yang selesai sekali duduk selesai gitu kan. Apalagi sekarang kita lewat Facebook ya, kita lempar aja dulu gitu kan. Tapi tetap kita edit lagi begitu kan. Tapi ada juga yang sampai 3 tahunan ada begitu, 4 tahunan ada yang misalnya Aku Tandai Thailandmu cukup lama itu. Kemudian perjalanan pelaut itu juga lama, yang Karena Laut Mengajarkan Rahasia Badai, Aku Pun Setia Berlayar itu juga cukup lama itu. Iya, kenapa saya bertanya seperti itu, Bang? Karena puisi itu nggak main-main, Bang. Iya. Nggak pernah main-main, kan? Iya. Itu ditulis dengan serius, loh. Serius? Iya. Jadi, anggapan-anggapan soal, ngapain orang bikin puisi, apa semua orang juga bisa bikin? Iya. Enggak, kan? Iya. Ada canda juga sebetulnya. Iya. Enak bener sih penyair mah, kata dia bilang. Kalau diundang kemana-mana cukup bawa tisu aja jadi puisi, kata dia bilang. Iya. Nah itu. Kan. Kalau pelukis, kata dia bilang bawa mobil-mobil, kata dia bilang. Misalnya gitu kan, dipak segala macam. Ya enggak juga. Kalau tulis betul di kertas mana saja kan, misalnya dilontar pun bisa. Tetapi apa yang kita tulis itu sebetulnya begitu kan, ada masalah, ada ending, ada ini gitu kan, sudut pandang kita kemana ngambilnya gitu. Kayak saya ngangkat tentang Nuobadi misalnya, jadi itu Baba itu kan, saya nggak ngangkat tentang Nuobadinya itu, bagaimana orang pengrajin badi itu di mata saya kok seperti tiba-tiba terbangun, ada Ken Arok, ada Ken Dedes, ada Tunggul Ametung, begitu kan, ada Empu Gandring. Nah itu terbangun sama saya. Tiba-tiba ada juga di benak saya ada si Masitoh
Iya. Yang ketika dia suruh apa zaman apa tuh? Zaman Raja Firaun ya kalau nggak salah. Iya, Yang iya. disuruh anaknya dilemparin ke kuali. Iya. Itu kan gara-gara dia mau nyisir anaknya Firaun, jatuh dia baca bismillah gitu Iya. kan menyisir gitu kan. Nah, itu terbangun. Jadi bukan hanya pembuatan si badinya aja begitu. Iya. Jadi puisi itu nggak pernah puisi itu dibuat dengan main-main kan? Iya, sebenarnya. zaman main-main. Nggak pernah main-main gitu loh. Maka si Henry nulis akhirnya kan masih toh dalam nuwabadi kata dia bilang begitu. Ada masih toh dalam nuwabadi bilang Iya. gitu kan. Gitu. Kalau apa namanya, banyak lah yang hari ini di Lampung ke penyairan itu. Pandangan abang ke penyairan di Lampung bagaimana, Bang? Iya, saya lihat Hari ini. Iya, di hari ini ya di luar generasi Inggit Putri Inggit Inggit Putriani Putri. segala macam. Ya gue lihat masih instan ya mereka menggarap. Jadi cuman aku bilang mah kayak semacam ini apa tuh sosialita aja jadinya. Sosialita. Kira-kira gitu Iya, sosialita. iya, iya. Orang udah berduit apa ya udah sosialita aja di kafe nongkrong. Kira-kira sampai segitu aja baru begitu. Iya, iya, Untuk Indonesia pun juga begitu kan. Dengan banyaknya festival-festival ini ya lahirlah tanda petik ya Iya. sosialita itu. Saya pernah nulis itu untuk di majalah Badan Bahasa, majalah Pusat Badan Bahasa itu. Penyair sosialita tuh. Iya. Iya, iya, iya. Kalau zamannya si Ayu Utami, kemudian si Jenar Maesa Ayu Iya. yang disebut sebagai sastrawangi, ya mereka karya mereka benar-benar ada dan kuat begitu kan. Cuman karena mereka dari orang-orang di atas, kemudian orang yang cantik juga, maka orang berebutan kan Iya. untuk membaca. Tapi itu kan ada dampak kan bagi penulis-penulis yang lain. Penerbit akhirnya mencari penulis yang lain ketika udah booming sastra waktu itu kan zaman sastrawangi Iya, kan iya, iya. sampai kumpulan cerpen kumpulan puisi saya diterbitkan Kompas sama Gramedia kan, Iya, iya. Grasindo begitu kan. Nah itu dipanggil sama Gramedia diminta begitu kan. Kota Cahaya juga diminta oleh Grasindo. Artinya ada dampak gitu. Tapi ketika sekarang dengan istilahnya sastra sosialita, saya kira nggak berdampak terlalu banyak sebetulnya puisi-puisi buku-buku festival itu kayaknya nggak terbaca begitu kan gitu. Apa karena tidak diredaksi dengan baik, Bang? Enggak juga. Sebetulnya festival ya, banyak kan tidak di ini redaksi yang baik ya, hanya 3 orang, kadang-kadang cuma seorang lah begitu. Iya. Akhirnya ngambil kuota aja. Oh, Iya. ini kita harus butuh 100 orang misalnya kan. Toh mereka diundang juga biaya sendiri. Iya kan? Datang. Lolos gitu kan. Iya, iya. Ya udah. Asal lolos aja. Iya. Jadi nama ngelihatnya dia gitu kan. Gitu. Iya, 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 iya. Ya memang tiap zaman beda ya, Bang. Iya, zaman beda. Perjalanan di Kalau dulu kan puisi macam forum puisi Indonesia 87, kemudian penyair abad 21 itu Dewan Kesenian Jakarta semua yang nyelenggarin kan. Itu kan keren, bener-bener cari nama orang itu kan. Iya. Lagi zamannya Forum Puisi Indonesia 87 tahun 87, bagaimana seorang Leon Agusta almarhum dia cari dari Aceh sampai Iya, cuman jalan. selipnya dia kemarin nggak ke Lampung kan, nggak ke Sumatera Selatan, nggak ke Lampung kan. Iya, 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 iya. Abdullah di WM Pulau Jawa sampai dia ke Makassar sana. Kalimantan Makassar. Nah itu kan. Itu yang saya selip ketika saya ketemu ada pembacaan puisi 3 penyair Bandung, Acep, Nirwan Dewanto, sama Sony Farid Maulana. Almarhum kan. Nah, saya ketemu sama Hadi. Sekarang saya sudah di Berita Buana. Jadi dia begitu saya kenalin, saya SBD. Oh, ini SBD. Bagaimana? Ini mau ada forum puisi 87 Lampung belum? Belum, saya bilang. Waduh, Leon nggak ada. Terus Leon panggil almarhum. Iya, saya nggak punya channel ke Lampung kan. Jadi sampai di Riau dia langsung melenceng lagi ke Jakarta. Begitu. Akhirnya suruh catat nama-nama. Itulah nama Saiful, nama Iwan, nama Ahmad Rik gitu kan. Termasuk saya 4. Kalau Naim Emel Perhana walaupun dia di Metro, tapi dia istilah Jogja. Iya, iya, gitu. biasanya Jogja. Kemudian si Juhardi Basri kan di Solo kan, UNS kan. Itu. Jadi alamat mereka tuh sebetulnya ke rumah saya sebetulnya. Saiful, Ahmad Rik, Iwan, saya itu kan ke rumah saya di Rausobur. Iya. Karena saya ngasih, enggak alamat SBD aja langsung coba biar cepat kata dia bilang. Iya, iya, iya. Nah, alhamdulillah di Forum Puisi 87 ya saya termasuk
dipuji sama Tarji sama Abrar Yusra lah ya waktu itu ya kan. Meskipun kalimat mereka mengatakan inilah penyair masa depan, kata dia bilang gitu. Nggak mau mereka ini penyair hebat begitu sih yang sekarang berhasil, nggak mau dia kan. Umur berapa tuh? Waktu 87 kalau saya 58. 22. Enggak, kayak 49-an ya. 49 ya? Iya. Oh iya 49. Oh iya 49. 39 49 antara gitu lah. Iya, iya. 39 ya kayaknya. 9. Kalau ini Bang, apa Lampung lah ya, bicara Lampung. Pemerintah tuh mendorong sastra gimana Bang? Pandangan apa? Kurang sekali ya, sangat kurang. Sangat kurang dorongnya. Pemerintah provinsi Bang ya? Provinsi. Semen era sampai era agak lumayan baik lah, sampai Ridho lah gubernur ya. Pujono Prajoto bagus itu. Oh iya. Era Pujono Prajoto yang sangat bagus itu. Konteksnya dorongan dalam bidang sastra Bang ya? Seni ya? Seni ya? Seluruhan seni ya? Iya. Iya. Sarudin juga bagus, sampai Sarudin tuh karena kebetulan tahu siapa saya begitu. Saya pernah ngajuin proposal, ISBEDI selagi saya gubernur, kata jangankan ke Tanjung Pinang waktu dulu kan. Kamu ke Eropa segala macam, saya batu kamu tuh seniman besar di Lampung ini, kata dia bilang. Kira begitu seorang Sarudin tuh ya. Kalimatnya begitu. Iya. Tapi setelah itu ya kita agak sulit ya, saat zamannya si Arinal juga kurang lah ya sentuh gitu kan. Itu kalau di sekolah-sekolah Bang, sekolah-sekolah tuh dorongan dalam bidang sastra gimana menurut Abang? Di Lampung lah, yang Abang tahu lah gitu. Sekolah. Saya lihat lemah loh sebetulnya, karena mereka gurunya juga bukan guru bukan, walaupun namanya Bahasa dan Sastra Indonesia, tapi sastranya kan nggak kurang kan. Jadi bahasa tok aja ya gitu kan. Kita nggak punya Bang mata kuliah sastra gitu, nggak punya ya? Di sini nggak ada guru, kita kan FKIP kan, jadinya mereka mencetak mahasiswa yang menjadi guru nantinya. Iya, kalau di sekolah nggak ada ya, misalnya mata pelajaran sastra, murni sastra. Oh nggak ada, dia langsung ke bahasa dan sastra. Bahasa ya? Ke bahasa dan sastra Indonesia. Iya. Makanya, itu pun lemah, kemarin saya kan 10 kali pertemuan di SMA itu kan juga lemah sekali kan mereka. Iya. Kan, gitu kan. Sebatanya ini nggak tahu, ditanya ini nggak tahu. Udah, ada dari nol benar saya ngajarin mereka begitu kan. Jadi memang sebenarnya PR-nya itu memang karena itu tadi dari kurikulum ya. Iya, dari kurikulum itu. Iya. Seharusnya memang ada program ada mata pelajaran khusus sastra gitu ya. Literatur gitu kan, ya itu kan bicara sastra gitu kan. Ya puisi, cerpen, esai dan segala macamnya gitu kan. Iya, itu. Belum ada memang di Belum sekolah. ada sekolah. Apa SMP, SMA tuh kayaknya belum ada gitu. Masih include ke bahasa Bang ya. Bahasa. Oke deh. Itu. Bang Isbedi. Iya. Kapan-kapan kita lanjut lagi ya Bang. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Yang akan datang saya yang bertanya kepada Denny, bagaimana pendapat Denny melihat dari mahasiswa sudah tahu puisi-puisi saya gitu kan. Entah menyukai atau setidaknya pernah membaca kira-kira gitu kan. Iya. Ini karena menjelang maghrib juga kan. Iya, udah mau maghrib juga. Oke, rekan seni. Kita banyak pertanyaan sebenarnya untuk Bang Is gitu ya. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi bicara yang lain lagi, dan saya kira semoga apa yang dibicarakan dalam waktu yang sangat cepat ini gitu ya bisa menginspirasi, bisa menjadi catatan histori kalau kita bicara seorang Isbedi Setiawan tanpa E Bang. Ya, tanpa E ya. Baiklah, terima kasih banyak Bang Isbedi. Terima kasih banyak Bang Isbedi. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra, salam seni.